Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, nikmat iman, Islam, ihsan dan kesehatan kita bisa berkumpul pada siang hari ini bertepatan dengan 19 Ramadan 1445 Hijriah atau 30 Maret 2024. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kelak kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kami kedatangan tamu Mbak Yohana Baptista, betul ya panggilannya Mbak Hana, di antara orang tua ada ibu dan bapak yang hari ini hendak legalitas mengikrarkan 2 kalimat syahadat, betul ya? Saya tanya dulu sebelumnya Mbak Hana, apakah ada paksaan Tidak. masuk Islam? Tidak ada yang maksa? Enggak. Atas keinginan Mbak Hana sendiri? Ya. Baik. Karena dalam Islam haram hukumnya seseorang memaksa orang lain untuk masuk Islam, gitu ya. Jadi harus atas keinginan sendiri. Makanya saya tanya dulu. Sudah yakin? Saya bimbing nanti Mbak Hana bisa baca dulu surat pernyataannya dari sini, ya. Terus langsung sini sampai sini. Untuk 2 kalimat syahadatnya nanti saya bimbing, saya tuntun, Mbak Hana ikuti setelah saya nanti, gitu ya. Oke, kita bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata kencang ya supaya saksi bisa dengar. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam nomor 1124 NIG 3 2024. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Yohana Baptista, tempat tanggal lahir Yogyakarta 12 Maret 2000, alamat status pelajar agama terdahulu Katolik, dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri saya bahwa mulai hari ini, Sabtu 19 Ramadan 1445 Hijriah atau 30 Maret 2024 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya yang terdahulu, Katolik, dan pada saat ini menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ikuti saya pelan-pelan ya. Dengarkan baik-baik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Diteruskan sedikit lagi. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya, saya menyatakan sanggup dan patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah. Selamat. Terima kasih. Bisa. Alhamdulillah. Sudah selesai prosesinya.
cukup singkat, mungkin tadi cuma 5 menit pembacaan ikrarnya, tapi ini jadi pintu pertama untuk Mbak Yohana sebagai seorang muslimah, gitu ya Mbak Hana ya. Apa yang Mbak Hana pilih, iman Islam ini menjadi titik balik untuk Mbak Yohana, yang selanjutnya Mbak Hana sudah berkewajiban menjalankan perintah dan syariat Islam, kewajiban beribadah dan lain sebagainya, dan nanti bertahap untuk belajarnya pelan-pelan, mulai dari yang dasar-dasar dulu, gitu ya. Dan pesan saya juga, atau pesan kami untuk Mbak Hana, karena hari ini yang mengantar juga langsung ibu dan bapak, tetap berbakti sama orang tua, tetap hormat. Kalau bisa, kadar cintanya, kadar sayangnya itu harus lebih dari yang sebelumnya, gitu ya. Mbak Hana memilih Islam bukan berarti Mbak Hana jadi berubah jadi orang lain, tidak. Tapi Mbak Hana, saya harap bisa menjadi versi terbaiknya Mbak Hana untuk orang tua, ya. Tunjukkan bakti, adab, akhlak itu harus dijaga ke orang tua. Karena dalam Islam kita nih betul-betul diajarkan untuk menghormati orang tua, gitu ya, mencintai orang tua, mentaati apa yang orang tua misalkan suruh, perintahkan, gitu ya. Kalau bisa jenengan sanggupi, jalankan, gitu ya, walaupun berbeda keyakinan. Itu pesan kami untuk Mbak Hana, gitu ya. Sanggup ya, insya Allah ya. Ini di depan bapak dan ibu loh. Gitu ya. Dan untuk bapak dan ibu yang sudah mengantarkan, kami aturkan matur nuwun sangat, karena sudah berbesar hati, legowo menerima apa yang sudah menjadi keputusan dari Mbak Hana. Dan mudah-mudahan setelah ini jalannya, planningnya, kedepannya Allah mudahkan, Allah lancarkan. Apapun yang jadi ujiannya nanti Mbak Hana bisa hadapi, bisa dilewati, gitu ya. Dan itu ada pesan mungkin dari bapak atau ibu untuk Mbak Hana di momen ini. Monggo bisa disampaikan mungkin Pak, sebagai orang tua, pesan mungkin dari bapak untuk putrinya. Ada yang mau disampaikan Mbak Hana dari ibu bapak? Enggak cukup sampai itu udah ngobrol. Karena memang anak ini kan dekat banget kalau sama saya, sama ibu ya. Jadi sudah banyak sering saya kasih pengertian. Kayak tadi dia sahur, aku sahur, ya, sholat dulu, bisa dulu. Tapi nantinya kalau anak ini kesini tetap di ini ya, insya Allah dibimbing nanti, terus dikasih dibimbing lah. Biar ini juga anak ini tidak bingung dalam artian dia harus sampai ingat. Karena dia belajar sendiri, mereka di mana pakai buku sampai adiknya tadi mendut semalam, adiknya itu ya buku pembahannya. Memang anak ini kan memang anak yang saya dari sekolah itu memang anak yang cerdas betul. Jadi dia memang tidak saya suruh itu dia belajar. Jadi banyak hal-hal apa ya? Sebenarnya banyak hal-hal yang anak ini memang anak yang bukan anak yang seperti sama cewek perempuan, anak-anak su yang buku karpet atau menganu ibarat kata kamu nyemplung sumur, ya dia nyemplung sumur kok. Kamu masuk jurang, ya dia masuk jurang. Banyak sih. Dan dari pengalaman kemarin terakhir yang dia ASN akhirnya mundur, barang itu kan kita juga ya itulah karena saya belajar dari sini sama bapaknya. Memang kita harus banyak mendengar, harus banyak
egoisan kita orang tua itu jangan ganti. Jadi kemarin dapat di Kalimantan, dia mau berangkat pun dia berangkat dengan kondisi kayak satu, kamu kuat Mbak Ana? Ya kuat. Terus karena saya dekat, ya nanti tak kuatin di sana, lu jangan kuatin. Ada nggak sih, terus sekarang mau mundur, mau kemana? Aku pengen S2, ya kita S2. Jadi anak ini bukan anak yang maaf, yang terus buku karpet ini. Dari dulu tuh anaknya itu sederhana, yang dia tidak bisa berdandan, yang dia tidak menuntut apa-apa, yang tidak pernah manut sama orang tua. Wah ya, saya itu bukan anak yang terus ngeyel atau anak yang enggak, jujur saya itu. Jadi saya memang kalau anak saya ini dekat sama seseorang yang lawan jenis, nanti saya bentengnya nomor 1. Mungkin ini sudah saatnya kan. Kalau saya selalu bilang harus taat ya Mbak, tekun ya Mbak, harus tekun, harus benar. Karena kalau bapaknya ini tipe orang yang diem, jadi semua itu memang diem. Nah, bapaknya bukan, tapi pemerhati, jadi dia nggak, bapaknya nanti punya diem. Nanti dengarnya cuma dari biasa kan, kalau suami istri kan nomor 1 kan, peran itu untuk seorang ibu. Jadi yang saya itu ini harus jaga betul, jangan sampai, karena jangan sampai. Karena kalau anaknya memang dari sekolah itu anak yang nerima orang tua, nerima nggak pernah nuntut, ya apapun nggak pernah. Ya saya yakin Mbak Ana bisa jadi sosok yang seperti ini juga pasti ada peran dari bapak dan ibu dalam mendidik. Luar biasa juga. Artinya ya kita sama-sama belajar di sini. Saya belajar dari bapak dan ibu juga. Saya belajar dari Mbak Ana juga bagaimana perjalanannya, ceritanya. Saya mungkin hanya sedikit yang saya dengar, tapi itu sudah buat saya luar biasa itu. Bagaimana menggambarkan sosok bapak dan ibu kemarin. Wah, kan saya pengen ketemu ya, besok ketemu ya. Iya, pasti lingkungan kami terutama kan, karena saya pengurus juga, saya memang itu pengurus di lingkungan. Jadi pasti ya, tapi kata bapaknya nggak usah dengerin, diiyain aja, mau ngomong apa diiyain, ya sudah selesai. Semakin dijawab semakin banyak pertanyaan, nggak selesai. Orang kalau ngomong paling sebulan 2 bulan selesai hilang. Betul, ya. Apapun juga anak. Karena saya juga pengurus juga, jadi kan pastinya ingin pasti, tapi ya nggak mau. Itu bukan hal yang terpenting di dalam pikiran saya. Yang penting anak saya. Pengurus lingkungan gitu. Iya, saya enggak. Jadi memang, jadi ya ini sempat anaknya sama ibu, gimana Bu, nanti ibu nanti akan banyak yang bertanya. Ya nanti saya Bu kalau bertanya ibu jawab, kata pemilu tadi jawab. Iya aja selesai, nggak usah gitu Pak. Nanti semakin makin banyak pertanyaan, dia mau ngomong monggo. Itu kan versi, ya kita kan nggak tahu dia. Kita menjelaskan nggak percuma juga. Iya. Gitu. Apa? Jadi pertanyaan saya itu, kenapa Bapak Ibu bisa berbesar hati? Karena ini 1001. Saya itu berbesar hati ini karena saya belajar dari anak ini loh Pak. Bukan dari saya loh, tapi dari anak ini loh Pak. Saya itu Gimana dengan anak ini itu tadi yang selalu nurut, dari apapun dia tidak bisa. Itu tadi saya sebagai orang tua, karena mungkin saya sepinginnya anak itu menjadi baik, yang terbaik, ternyata keliru. Belum tentu kan orang tua itu, kan anak juga punya masa depan, punya pemikiran, punya masa depan, punya angan-angan, punya cita-cita. Dan yang saya sebagai orang tua harus, gue kudu malu orang tua, kan sebenarnya enggak, itu namanya egois orang tua.
sebenarnya pengennya yang terbaik, ternyata setelah saya pikir mungkin ini jalan yang terbaik. Semua tuh dituntun kok, saya percaya kok Gusti itu maring nanti apa yang terbaik. Hanya mau S2 ya sudah S2, ini mau ujian, mau tes berapa ya dapat fokus ujian, fokus. Jadi ibaratnya udah maju ke depan ya, dia belajar beberapa bulan mundur kayak ini. Mundurnya mundur jauh sekali. Ibarat kata yang belajar harusnya sudah selesai, dia harus mundur lagi, harus belajar lagi. Dia pengen ya sudah, kasihan sebenarnya. Saya kalau ini jujur kasihan itu kalau waktu bisa tak ulang kembalikan lagi ya. Tapi ya mungkin ini harus prosesnya seperti ini. Jujur saya kalau bisa ini anak ini saya tak kembalikan, tak kembali sampai saya bilang kamu minta apa mbak, tak ibarat kata bisa kamu minta apa tak berikan, kamu maunya apa itu ibu kasih ibu beri. Jadi jujur kalau saya sama anak ini sayang betul, sayang. Berkata kamu minta apa yang ibu mampu, ibu pernah berjuang. Saya yakin kalau beliau itu akan itu yang ketika menyampaikan kepada itu cara membalasnya itu dengan halus. Iya, waktu itu dia bilang, ibu aku mau belajar cara musik. Dan waktu itu saya cuma ya sudah belajar dulu, kamu dipahami dulu, kamu yakin dulu, kamu harus ngerti. Iya, belajar. Tapi anak ini kan memang sudah punya rentaknya, sudah punya panggilan ya. Sudah ini ya sudah. Dan itu kebahagiaan sendiri. Sampai saya tuh kaget sampai dia kok paham sini, tahu di Iya. sampai saya tak habis pikir. Saya pikir itu dia punya teman yang nanti mengajari. Saya orang awam, saya tidak tahu. Dan ternyata kok punya tahu tempat yang benar-benar ini loh jalurnya yang benar, ini loh tempatnya yang betul, yang nggak bisa mengajar. Saya pikir hanya teman yang mbak saya bilang teman S1 mbak, bukan minta izin aja kan. Nanti tidak tidak ya kalau anak ini kesini untuk belajar, untuk dibimbing, dikasih. Karena anak ini memang anak yang memang sederhana, betul tidak sederhana, anak yang tidak nego-nego, anak yang Macam-macam. enggak sampai ya, tapi ini ada prinsipnya yang kuat. Jadi dia kalau sudah mantap, sudah yakin, ya sudah. Saya harus lego, saya harus belajar mengerti anak, tidak anak yang mengerti orang tua, tapi yang harus orang tua juga mengerti anak juga, kan saling mengerti. Ya memang. Ya sudah ya. Dari tadi kan ibunya ngobrolin tentang kebaikan mbaknya, sekarang tentang ibunya. Nih, dari sisi POV-nya Mbak Hana melihat sosok ibu dan bapak yang perjalanannya saya yakin cukup panjang ya, dan gak mudah juga, banyak ujiannya, banyak liku-likunya. Proses saling mengerti ini tuh dari sudut pandangnya Mbak Hana itu seperti apa sih sosok ibu dan bapak? Mungkin ada yang belum pernah tersampaikan ke ibu, Mbak Hana bisa sampaikan sekarang. Saya nggak tahu kalau misalnya saya lahir tapi nggak di keluarga bapak sama ibu, sayangnya kayak apa, sederhananya gitu. Kalau dipikir pakai logika mungkin orang bakal nganggep kok bisa. Bapak sama ibu saya tuh tiap malam selalu ngobrol sama saya, selalu tiap mau tidur sama ngobrol. Saya cuma punya bayangan bahwa suatu hari saya harus sama kayak mereka. Saya harus punya hati seluas bapak sama ibu saya. Mungkin nggak bisa kalau diceritakan sesabar apa bapak sama ibu saya ngadepi saya, ngadepi adik saya. Tapi saya belajar kalau ternyata hidup tuh perkara nerima, dan itu aku belajar dari ibu. Ibu tuh selalu bilang ya udah,
manut. Manut. Ya udah, ternyata saya nggak tahu kalau nggak lahir di keluarga bapak sama ibu saya tuh Jadi seperti apa? Jadi apa tuh saya nggak tahu. Saya kayak semoga saya selalu punya hati sesabar itu. Masya Allah. Ini cerminan ya, orang tua yang gini, putrinya kayak gini. Masya Allah, luar biasa. Ada, saya sampai speechless ya, mau ngomong apa. Ya, ini banyak yang bisa saya ambil pelajaran dari keluarga Mbak Hana, terutama sosok bapak dan ibu yang saling mengerti, saling memahami. Dari tadi jawaban-jawaban yang keluar, pernyataan-pernyataan yang keluar nih benar-benar ya Allah, indah banget ya, senang banget ya, gitu. Dan tetap hormati ibu, hormati apa yang menjadi keyakinannya ibu dan bapak ya. Dan Mbak Hana juga bisa memposisikan diri ini sebagai putri untuk terus berbakti, untuk terus sabar, untuk terus ikhlas, mengerti juga posisi ibu dan bapak, gitu ya. Mungkin itu. Lagi sampai lupa ini belum ditandatangani suratnya. Monggo bisa ditandatangan dulu Mbak Hana. Kena materai ya, setengah kena materai, setengah kena kertasnya, dan nama di sini. Nama di sini. Bapak bisa tanda tangan sebagai saksi Bapak. Di sini nih Pak, nama terang dan tanda tangan. Situ? Di bawah sini di kolom yang kosong ini. Oh iya. Satu lagi Pak. Adik nggak ikut ini Mbak Ana? Enggak. Kapan waktu kalau diperkenalkan kami kemain main. Kami tuh sering lewat sana Bu. Inggih. Perumahan nanti ada Rumahan. minimarket, kita market itu. Masuk terus nanti mentok. Iya, iya. Paling belakang, sebelah masjid nanti rumah kami. Satu. Masuk Sinara, pintu kami terbuka lebar. Cuma biasanya kami ngabari karena kami sering keluar. Yang ada cuma yang bersih-bersih rumah itu. Jadi mau ke Pinara. Nah itu tidak sekitar. Ke sana, ke arah sana. Insya Allah. Kalau saya melihat sosok ibu sebagai pengurus lingkungan ini jadi apa ya, mungkin jadi bisa menjadi contoh juga untuk saudara-saudara kita yang lainnya yang dari Kristen maupun Katolik itu. Jadi bagaimana ibu memposisikan diri menjadi sosok ibu sekaligus mungkin punya peran lain di luar, khususnya di tadi pengurus lingkungan gereja juga gitu. Ini menjadi apa ya, jadi jarang gitu. Sikap yang ibu sampaikan, sikap yang ibu tunjukkan tidak hanya kepada Mbak Ana tapi juga kepada kami di sini. Ini yang betul-betul saya highlight betul-betul hari ini. Luar biasa sebagai pengurus lingkungan loh Bu. Belajar, saya juga pasti belajar. Saya belajar banyak. Perjalanan masih panjang saya. Sebagai seorang. Terima kasih sekali lagi Bu, Bapak, matur nuwun sangat. Mbak Ana, terima kasih, Mas, makasih sudah mau berbagi, sharing ilmu, sharing pengalaman,
sharing apa ya, bertukar pikiran. Saya banyak belajar juga dari semuanya yang hadir datang ke sini. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ini pertemuan pertama, tapi mudah-mudahan tidak menjadi pertemuan terakhir, dan kita bisa ketemu lagi ya Ibu ya. Mungkin kami izin nanti mungkin mau sowan ke rumah. Iya, pintu terbuka. Alhamdulillah. Mungkin itu prosesnya mudah berjalan dengan lancar untuk Mbak Hana. Ini nanti ditanda tangan dulu untuk, oleh pengurus ya. Ini saya simpan dulu. Nanti di pertemuan kita berikutnya bimbingan nanti saya bisa kasih untuk mengurus perubahan KTP-nya, gitu ya. Jadi mungkin itu dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jikalau ada kekurangan mulai dari tadi penyambutan sampai akhir pertemuan ini, kalau ada yang kurang kami mohon maaf. Betul-betul kekurangan dari kami semuanya di sini, kelemahan kami. Jadi mohon dimaafkan dan mudah-mudahan bisa bertemu kembali. Gitu ya Mbak Ana. Selamat sekali lagi, mudah-mudahan Mbak Ana jadi muslimah yang istiqomah, kafah, menjalankan semua perintah dan syariat Islam sebagaimana mestinya. Tetap patuh, taat, hormat sama orang tua, sayang orang tua, cinta orang tua. Kita nggih. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung dan support dari dakwah Mualaf Center Yogyakarta. Mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baik balasan, baik di dunia maupun akhirat. Untuk teman-teman yang masih mau mensupport kegiatan selama bulan Ramadan ini, menyalurkan zakat mal atau zakat fitrahnya bisa langsung melalui rekening yang tertera, bisa menghubungi admin juga. Kami masih tunggu dan terus update dan terus saksikan atau ikuti terus update kegiatan-kegiatan kami di channel media sosial resmi kami. Akhir kata, jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat Mbak Hana. Saya bawa dulu ya, karena masih harus ada tanda tangan dari satu pengurus lagi.